Dan untuk mengetahui kondisi terkini di jalur Gaza Palestina sudah bergabung bersama kami Fikri Edi, relawan Mercy yang saat ini berada di Gaza. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Fikri. Ya, selamat siang waktu Gaza. Baik Mas Fikri, bisa diceritakan apakah hari ini serangan terhadap Palestina sudah mulai menurun atau masih tetap sama seperti kemarin-kemarin? Ya, sampai saat ini kabar yang kami terima dari sejumlah media-media lokal memang serangan-serangan Israel masih terus berjatuhan di wilayah-wilayah Gaza. Seperti tadi pagi tadi pagi memang terdapat di jalan sekitar beberapa ratus meter saja yang rusak akibat serangan roket-roket Israel. Mas Fikri, Anda saat ini berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Bagaimana kondisi di sana? Apakah terdampak serangan Israel juga? Ya, beberapa hari lalu memang Rumah Sakit Indonesia ini mengalami kerusakan ringan akibat getaran atau suara yang terdengar dikarenakan roket-roket Israel. Salah satunya ruangan administrasi dan juga ruangan basement yang mengalami kerusakan ringan. Baik, lalu saat ini seperti apa kondisi di sana, Mas? Dan sudah berapa korban jiwa yang jatuh hingga saat ini? Ya, korban jiwa untuk sampai siang ini berjumlah sekitar 140 lebih yang meninggal. Di antara lainnya 40 dari anak-anak dan 20 dari wanita. Sedangkan korban luka-luka sendiri sudah mencapai sekitar 1.200. Mas Fikri, bagaimana kemudian aktivitas warga sehari-hari di sana dengan serangan yang terus-menerus terjadi? Ya, aktivitas sebagian memang sudah dihentikan, namun memang masih ada aktivitas-aktivitas yang memang masih dilakukan seperti toko-toko masih buka dan sejumlah drive taksi juga masih ada di jalan-jalan. Tapi Mas Fikri, untuk di sana, apakah masih ada tempat yang dinyatakan aman sehingga warga bisa berkumpul ke sana jika sewaktu-waktu ada serangan terjadi? Ya, untuk informasi ini memang wilayah-wilayah yang aman memang sampai sejauh ini yang kita dengar adalah sekolah-sekolahan internasional milik PBB atau UN. Dan memang rumah-rumah korban yang sudah hancur dan mereka mengungsi ke sekolah-sekolah tersebut. Mas Fikri, apakah Rumah Sakit Indonesia juga ikut membantu menangani korban akibat serangan Israel? Ya, sampai saat ini memang Rumah Sakit Indonesia masih terus berdatangan jumlah korban yang meninggal maupun korban-korban yang terluka akibat serangan-serangan Israel. Di Rumah Sakit Indonesia sendiri ada berapa mungkin jumlah yang sedang dirawat saat ini? Untuk saat ini memang kita tidak tahu persis jumlahnya, tetapi datanya memang Rumah Sakit Indonesia ini semenjak hari Senin kemarin sudah menerima ratusan pasien-pasien akibat pesawat jet tempur milik Israel. Dengan jumlah sebanyak itu, apakah masih bisa menampung pasien lainnya, Mas, atau sudah sangat penuh? Ya, untuk Rumah Sakit Indonesia ini memang sekarang ini sudah mempunyai 4 lantai, akan tetapi yang dipakai saat ini hanya lantai 1 dan lantai 2. Dikarenakan lantai 3 dan lantai 4 itu memang fisiknya sudah siap, tetapi alat-alat medisnya juga belum sampai saat ini belum siap untuk menampung
korban. Baik, Mas Fikri, terima kasih banyak sudah membagi informasi bersama kami di ini sore. Semoga aman dan sehat selalu tentunya, Mas Fikri. Pemirsa, para pengendara yang melintasi tol Jakarta Cikampek mengikuti swab antigen untuk memastikan bebas COVID-19. Pengendara yang dinyatakan non-reaktif COVID-19 boleh melanjutkan perjalanan. Para pengendara yang melintasi tol Jakarta Cikampek dan akan mengarah ke Jakarta mengikuti swab tes antigen di posko pemeriksaan. Swab antigen dilakukan secara acak di kilometer 34 dekat gerbang tol Cibatu. Pengendara yang dinyatakan non-reaktif COVID-19 boleh melanjutkan perjalanan. Polisi memastikan kebutuhan alat swab tes antigen sebanyak 31.000 akan terpenuhi selama 7 hari. Tim terpadu untuk melakukan random sampling, pengecekan apakah pemudik yang melintas ini dinyatakan non-reaktif atau reaktif, baru saja menyelesaikan evaluasi pelaksanaan pagi hari ini. Tadi kita berbicara mengenai ketersediaan swab antigen, kemudian ketersediaan tenaga kesehatan untuk melakukan tester. Kekurangan swab antigen tadi sudah teratasi. Sementara itu bagi pengendara yang reaktif COVID-19 akan dibawa ke Wisma Atlet Jakarta untuk menjalani swab tes PCR. Adapun swab tes antigen di tol Jakarta Cikampek ini digelar hingga 24 Mei mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Disa Amora, Dias Triawan, Ahmad Arianto, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini arus balik lebaran, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di pos penyekatan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47 menuju Jakarta, Rizka Dior di pos penyekatan Kalimalang, serta Yasmin Atania di Simpang Gadok Puncak. Kita menuju ke Kevin Pakan terlebih dahulu. Kevin, apakah arus balik sudah mulai terlihat di sana dan bagaimana sistem penyekatan? Ya, Stefani, Wilson dan pemirsa, memang sampai dengan saat ini saya melaporkan belum adanya antrean atau kepadatan kendaraan yang terjadi tepatnya di kilometer 47 tol Jakarta Cikampek, dan memang sampai dengan saat ini Wilson dan Stefani dapat kami informasikan bahwa untuk proses penyekatan di titik ini belum juga dilakukan, yang mana kami melihat untuk kendaraan roda 4 maupun juga bis antar kota antar provinsi ini secara bebas atau secara lengang begitu dapat melintas di titik penyekatan ini. Stefani dan Wilson dapat kami informasikan baru saja ini sekitar 10 menit yang lalu ini ada pejabat dari Polda Jawa Barat yang datang ke titik penyekatan ini, yang mana yang datang adalah Dirlantas Polda Jawa Barat yakni Kombes Edi Junaidi. Tadi kami sempat mewawancarai sebentar begitu kepada Pak Dirlantas Polda Jawa Barat yang mengatakan bahwa memang untuk kedatangannya ke sini adalah melakukan proses pengecekan ke titik-titik penyekatan arus balik Lebaran Idul Fitri, yang mana salah satunya di titik saya saat ini. Tadi juga Dirlantas Polda Jabar mengatakan bahwa memang untuk titik penyekatan ini merupakan situasional begitu, Stefan dan Wilson. Bila mana nantinya ada kendaraan yang cukup banyak begitu volumenya, maka ini akan dilakukan proses penyekatan di sini, dan juga tidak hanya itu, juga dilakukan untuk proses screening kesehatan, di mana memang tadi kami melihat juga ada pos rapid test antigen, yang mana ini diperuntukkan bagi pengendara yang berasal dari luar Jabodetabek, nantinya akan dicek secara acak untuk rapid test antigennya. Namun juga tadi pihak Dirlantas mengatakan bahwa menghimbau agar pengendara yang berasal dari luar Jabodetabek bisa membawa surat swab PCR bila nantinya akan masuk ke kawasan Jabodetabek. Stefani Wilson, untuk mengetahui bagaimana kondisi penyekatan di titik Kalimalang, sudah ada rekan kami Rizka Dior di sana. Rizka, silakan dengan laporan Anda. Iya,
Kevin dan juga pemirsa, kalau tadi ada laporan langsung dari Kevin, saat ini saya juga sudah berada di kawasan Sumber Arta Kalimalang, Kota Bekasi, di mana memang suasana jalanan di Sumber Arta Kalimalang ini masih terpantau ramai lancar, di mana masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 ataupun roda 2. Sementara memang untuk bis-bis kecil ataupun truk masih terpantau jarang melintas di kawasan ini. Dan untuk para aparat gabungan yang juga bertugas di kawasan ini sudah kembali memulai pemeriksaan atau penyekatan checkpoint sejak pukul 4:30 tadi, di mana memang dalam pemeriksaan kali ini masih berfokus kepada para pengendara yang melakukan arus balik dari mudik 2021, yakni yang datang dari arah luar daerah menuju Jakarta, di mana memang dalam pemeriksaan kali ini para pengendara nantinya akan diminta surat keterangan pribadi seperti KTP dan juga SIM mereka. Sementara itu untuk surat kesehatan seperti bebas COVID-19 ini juga masih menjadi fokus yang diberlakukan oleh para petugas, di mana apabila masih kedapatan para pengendara yang tidak memiliki surat kesehatan bebas COVID-19, ini sudah ada mobil dari Palang Merah Indonesia, di mana nantinya pengendara akan dibawa ke mobil ini untuk diperiksa kesehatan bebas COVID-19. Sementara itu saya akan melempar ke rekan Yasmin yang berada di Simpang Gadok Puncak. Ya, Wilson dan Stephanie, saat ini kondisi di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor ini hujan deras. Lalu untuk kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau normal, cenderung lengang. Terkait dengan penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan baik dari pihak Polri, TNI, dan juga Dinas Perhubungan serta Satpol PP untuk kendaraan yang berplat nomor di luar wilayah Bogor atau selain F ini akan diputarbalikkan. Sejak dini hari tadi petugas gabungan telah melakukan upaya penyekatan di kawasan Simpang Gadok, di mana berdasarkan data yang kami terima ini ada sebanyak 1.482 kendaraan yang diperiksa dan 753 diantaranya diputarbalikkan karena berplat di luar dari Bogor, di mana didominasi oleh plat yang berasal dari DKI Jakarta. Stephanie dan juga Wilson, dapat kami informasikan saat ini kami melaporkan langsung dari Traffic Management Center Satlantas Polres Bogor. Dapat dilihat ini adalah situasi atau CCTV dari beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Bogor. Dapat dilihat itu ada di daerah Sentul, kemudian di wilayah Puncak, di wilayah Cibinong ini terpantau normal, cenderung lengang. Dan dapat kami imbau juga bagi warga yang sedang melintas di kawasan Kabupaten Bogor ini karena hujan deras yang terus mengguyur kawasan ini, diharapkan untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan demi keselamatan saat berkendara. Wilson, Stephanie. Baik, terima kasih Yasmin di Simpang Gadok Bogor, Rizka Dior di Kalimalang, dan juga Kevin Pakan di kilometer 47. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.